Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Nalaris. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu masalah klasik, satu dilema yang kayaknya bikin banyak banget orang jadi maju mundur buat mulai investasi. Pertanyaannya simple, kapan sih waktu yang paling pas buat masuk? Apa kita harus beli sekarang pas pasar kelihatannya lagi tinggi? Atau nunggu dulu aja tapi nanti malah takut harganya terbang makin jauh? Nah, rasa cemas kayak gini tuh nyata banget. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah strategi biar kita bisa investasi dengan lebih tenang tanpa stres. Nah, ini dia pertanyaannya. Kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? Kayaknya sederhana ya. Tapi di balik pertanyaan ini ada ketakutan yang gede banget. Takut rugi. Ketakutan ini sering disebut analysis paralysis atau kelumpuhan karena kebanyakan mikir. Akhirnya banyak banget calon investor yang cuma liatin aja, riset berhari-hari, berbulan-bulan, tapi nggak pernah berani ngambil langkah pertama. Padahal ironisnya, keputusan buat nggak ngapa-ngapain itu seringkali justru jadi keputusan finansial yang paling merugikan. Dan jangan salah ya, dilema ini tuh bukan cuma buat pemula aja loh. Bahkan manajer investasi profesional yang punya tim analis abrek-abrek pun sering banget gagal nebak kapan pasar di puncak dan kapan di lembah secara konsisten. Jadi kalau para ahli aja susah, gimana nasib kita kan? Untungnya ada cara lain, ada pendekatan yang beda banget. Sebuah strategi yang fokusnya bukan lagi kapan, tapi seberapa rutin. Nah inilah yang kita kenal sebagai dollar cost averaging atau disingkat DCA. Sebuah metode yang elegan buat investasi tanpa perlu jadi dukun pasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, jebakan timing pasar. Kita pasti sering banget dengar nasihat, beli di harga murah, jual di harga mahal. Kedengarannya logis banget kan? Sederhana dan masuk akal. Tapi dalam praktiknya, ngejar momen sempurna inilah yang justru jadi biang keladi kegagalan banyak investor. Loh kok bisa? Yuk kita bedah bareng-bareng alasannya. Jadi, kenapa sih timing the market ini susahnya minta ampun? Pertama, harga di pasar itu gerak berdasarkan jutaan faktor yang nggak bisa kita tebak. Dari mulai berita ekonomi global, kebijakan pemerintah, sampai sentimen para investor yang bisa berubah dalam semalam. Kedua, dan ini nih yang paling penting, musuh terbesar kita itu ada di dalam diri kita sendiri, emosi. Rasa takut, panik, itu bikin kita gegabah jual aset pas harganya anjlok, yang akhirnya malah bikin rugi beneran. Sebaliknya, rasa serakah atau FOMO alias fear of missing out bikin kita nekat beli pas harga udah dipucuk. Nah, inilah kenapa sering dibilang kegagalan investasi itu lebih sering karena psikologi kita yang berantakan, bukan karena produk investasinya yang jelek. Oke, kalau mencoba nebak-nebak pasar itu ibarat main judi yang bikin stres, berarti kita butuh sebuah sistem. Sistem yang menggantikan emosi dengan disiplin. Nah, ini dia alternatifnya. Sebuah solusi praktis yang nggak butuh bola kristal buat ngeramal masa depan, cuma butuh satu hal, komitmen. Yuk kita kenalan lebih dalam sama yang namanya dollar cost averaging. Jadi, apa sih sebenarnya dollar cost averaging ini? Gampangnya gini, ini tuh soal komitmen. Komitmen buat nabungin, atau lebih tepatnya, invest sejumlah uang yang sama, di waktu yang sama, secara rutin. Misalnya nih, 1 juta rupiah setiap tanggal 1. Udah, titik. Gak peduli pasarnya lagi merah membara atau ijo royo-royo. Apapun yang terjadi, kita tetap setor. Kuncinya bukan di kapan, tapi di rutinitas. Dengan cara ini, kita secara otomatis merata-ratakan harga beli kita seiring waktu, jadi nggak perlu pusing-pusing nebak lagi. Cara kerjanya sebenarnya intuitif banget. Gini deh, bayangin kamu komitmen investasi 1 juta rupiah setiap bulan. Bulan ini, harga 1 unit reksadana misalnya Rp1.000. Artinya dengan 1 juta kamu dapat 1.000 unit. Bulan depan pasarnya lagi jelek nih, harganya turun jadi Rp500. Dengan duit 1 juta yang sama, kamu sekarang dapat 2.000 unit. 2 kali lipat lebih banyak. Ngerti kan? Kamu secara otomatis beli lebih banyak pas harganya lagi diskon. Sebaliknya kalau harga naik jadi 2.000, kamu cuma dapat 500 unit. Ini bagus karena melindungi kamu dari beli kebanyakan pas harga lagi di puncak-puncaknya. Inilah keajaiban dari merata-ratakan harga. Teori itu penting, tapi ngelihat DCA bekerja di dunia nyata itu jauh lebih meyakinkan. Nah, di bagian berikutnya, kita bakal lihat gimana pendekatan ini bisa mengubah hasil investasi lewat 2 skenario. Pertama, perbandingan karakter 2 investor, dan kedua, lewat simulasi angka yang sederhana. Yuk kita lihat buktinya langsung. Oke, mari kita kenalan sama 2 orang investor, namanya Julie dan Anton. Julie ini tipe market timer. Tiap pagi dia buka aplikasi trading, hatinya deg-degan lihat grafik merah, terus senang sesaat pas lagi hijau.
Keputusannya buat beli atau jual itu cuma berdasarkan headline berita dan rasa takut ketinggalan kereta. Hasilnya, portofolionya naik turun kayak roller coaster dan tingkat stresnya tinggi banget. Nah, beda cerita sama Anton. Anton ini pakai strategi DCA. Dia tinggal atur auto debit 1 juta rupiah setiap bulan. Udah gitu aja. Dia nggak ngecekin pasar tiap hari. 5 tahun kemudian, pas Juli masih pusing sama volatilitas, portofolio Anton nunjukin pertumbuhan yang stabil dan konsisten. Anton bukan cuma lebih cuan, tapi hidupnya juga jauh lebih tenang. Sekarang, coba kita hitung-hitungan dikit ya. Misal ada modal 12 juta rupiah. Investor A, kita sebut aja dia pakai strategi lump sum, alias langsung hajar semua. Dia naruh semua telurnya dalam satu keranjang waktu. Kalau dia super hoki dan masuk tepat sebelum pasar rally gila-gilaan, wah, hasilnya bisa maksimal banget. Tapi kalau dia salah timing dan masuk pas di puncak, ruginya juga bisa dalam banget. Nah, investor B dengan DCA, dia menukar potensi keuntungan maksimal itu dengan keamanan. Dengan nyicil pembeliannya selama setahun, 1 juta per bulan, dia mungkin nggak akan dapat harga paling murah. Tapi, yang pasti, dia juga terhindar dari beli semua barangnya di harga paling mahal. Ini soal pilihan, antara ngejar potensi absolut atau memilih probabilitas sukses yang lebih tinggi. Tapi penting banget buat kita tetap objektif. Di dunia investasi itu nggak ada yang namanya strategi super yang sempurna. Setiap cara, setiap pendekatan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami plus minus ini bakal bantu kita nentuin apakah DCA itu alat yang pas buat tujuan finansial kita. Yuk kita bongkar sisi positif dan negatifnya. Kelebihan utama DCA itu ada di dampaknya ke psikologi kita. Dengan bikin proses investasi jadi otomatis, kita nggak perlu lagi perang batin setiap hari ngelawan rasa takut dan serakah. Ini juga ngebangun kebiasaan menabung yang sehat, yang seringkali jauh lebih penting daripada pintar milih saham pemenang. Selain itu, karena bisa dimulai dengan modal kecil, DCA ini benar-benar membuka pintu buat siapa aja yang mau masuk ke pasar modal. Ini benar-benar strategi yang memungkinkan semua orang buat mulai bangun kekayaan jangka panjang. Gak heran kalau disebut strategi untuk semua orang. Tapi kita harus lihat juga sisi lainnya. Secara data historis, pasar itu kan cenderung naik dalam jangka panjang. Karena itu, kalau kita lagi di fase bull market yang kuat, yang naik terus-terusan, strategi lump sum yang diinvestasikan di awal secara matematis bakal ngalahin DCA. DCA juga bukan obat anti rugi ya. Nilai portofolio kamu bakal tetap turun kok pas pasar lagi anjlok. Kuncinya adalah disiplin buat terus beli justru pas harga lagi murah-murahnya. Ingat, ini maraton, bukan lari sprint. Strategi ini sama sekali nggak dirancang buat cari untung cepat. Kabar baiknya, DCA ini fleksibel banget. Kamu bisa terapin ini hampir di mana aja. Kalau di saham, bisa aja artinya beli satu lot saham pilihan kamu setiap bulan. Di reksadana, ini paling gampang, tinggal pakai fitur auto debit. Buat ETF yang ngikutin indeks, ini cara paling pasif buat investasi di seluruh pasar sekaligus. Bahkan, di dunia kripto yang super volatile, DCA bisa jadi cara yang paling waras buat ngumpulin aset tanpa kejebak drama euforia dan panik harian. Nah, kita sekarang sampai di jantung dari filosofi DCA. Sebuah ide yang sebenarnya lebih besar dari sekedar dunia investasi. Di bagian ini, kita akan lihat kenapa konsistensi adalah sebuah kekuatan super yang sering banget diremehin. Dan gimana aksi-aksi kecil yang kita ulang terus-terusan bisa ngalahin usaha hebat yang cuma sesekali. Yuk, kita kembali ke perbandingan. Ada Ani, dia mulai investasi cuma Rp500.000 per bulan dari tahun 2015. Di sisi lain, ada Riko, yang mungkin dananya lebih gede, tapi sampai hari ini masih nunggu momen yang tepat. Nunggu pasar koreksi dalam lah, nunggu pemilu beres lah, macam-macam alasannya. Nah, sementara Riko terus menunggu, uangnya Ani udah kerja keras dan bertumbuh melewati berbagai siklus pasar. Pelajarannya di sini jelas banget. Time in the market atau berapa lama kita ada di dalam pasar itu jauh lebih penting daripada timing the market atau mencoba nebak-nebak waktu pasar. Coba lihat angka ini. Lebih dari 700 juta rupiah. Gila kan? Mungkin kedengarannya kayak mustahil ya, tapi ini bukan sulap. Ini tuh kekuatan dari apa yang kita sebut compounding interest atau bunga berbunga yang bekerja lewat DCA. Coba kita bedah ya. Kalau kita nabung 1 juta per bulan selama 20 tahun, dengan asumsi imbal hasil rata-rata 10% per tahun, total modal kita kan 240 juta. Nah, sisanya yang lebih dari 460 juta itu bukan dari kantong kita. Itu adalah uang kita yang kerja buat kita beranak pinak dari waktu ke waktu. Ini bukan sihir, ini cuma matematika dan disiplin. Dan poin paling pentingnya tuh ini, kekayaan 700 juta rupiah itu nggak dibangun dari satu kali keputusan trading yang jenius atau dari warisan tiba-tiba.
Kekayaan itu dibangun dari ratusan keputusan kecil yang mungkin kelihatannya ngebosenin. Keputusan buat nyisihin 1 juta rupiah bulan demi bulan tanpa pernah bolong. Jadi kekuatan buat ngebangun masa depan finansial kita itu seringkali nggak terletak pada kecerdasan, tapi pada sebuah kebiasaan. Coba deh pikirin kayak gini. Setiap investasi bulanan kamu itu ibarat satu bibit pohon yang kamu tanam. Di bulan pertama, kamu cuma punya satu bibit kecil. Setahun kemudian, kamu baru punya 12 pohon muda. Belum kelihatan kayak hutan kan? Tapi teruslah menanam. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. 20 tahun kemudian, kamu nggak lagi lihat pohon satu persatu. Kamu ngelihat sebuah ekosistem yang rimbun, yang kuat, yang bisa jadi peneduh. Itulah warisan yang dibangun dari konsistensi, bukan dari kecepatan. Oke, kita udah ngebahas banyak banget, mulai dari jebakan psikologi sampai kekuatan dari sebuah kebiasaan. Sekarang, biar ilmunya nempel, yuk kita rangkum semua informasi ini jadi beberapa poin kunci yang bisa langsung kamu bawa pulang dan terapin. Jadi, kita rangkum ya, apa itu DCA? Sederhananya, ini adalah cara bikin investasi jadi otomatis. Kenapa ini berhasil? Karena kita mengganti emosi dengan sistem. Plusnya apa? Ketenangan pikiran dan pertumbuhan yang lebih stabil. Minusnya, kamu menukar potensi untung paling gede dengan probabilitas dapat hasil yang baik yang jauh lebih tinggi. Dan aturan emasnya, yang paling penting dari semua ini adalah aksi itu mengalahkan keraguan. Mulai aja hari ini, sekecil apapun itu, dan biarkan kekuatan konsistensi yang bekerja buat kamu. Nah, setelah semua pembahasan kita tadi, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Kamu ada di tim mana? Tim DCA yang sistematis dan tenang, atau tim market timer yang penuh adrenalin dan deg-degan? Coba deh share pemikiran kamu di kolom komentar di bawah. Kalau paparan ini ngasih kamu perspektif baru, dukungan kamu lewat like dan subscribe bakal ngebantu banget kami di channel Nalaris buat terus mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tetaplah penasaran, karena di channel Nalaris, rasa penasaran kamu akan selalu menemukan pemahamannya.